Halo semua, kembali lagi bersama Jedem Toys dan kali ini kita akan unboxing sebuah drone yang benar-benar tidak masuk akal. Jadi drone ini saya beli seharga $180, sudah termasuk ongkos kirim, mungkin sekitar 2,7 jutaan. Kemudian sama pajaknya, jadi mungkin total harganya 3 jutaan. Tapi untuk spesifikasinya, wow, bisa agan-agan lihat sendiri ya. Untuk spesifikasi dari drone ini saya tunjukkan dulu. Dimana untuk spesifikasinya yang pertama drone ini sudah dibekali dengan sensor anti nabrak, kemudian 3 akses gimbal, kemudian kameranya sudah 8K, kemudian sudah brushless tentunya, dan sudah GPS, dan ini yang bikin kaget ya, ini bisa sampai dengan 18 km. Masa sih harga 3 jutaan bisa 18 km? Kayaknya sih tidak mungkin ya, tapi nanti akan kita coba juga. Jadi ada juga 50 kali zoom, kemudian 5G digital image, kemudian ini juga yang membuat kaget ya. Jadi bisa terbang sampai dengan 48 menit ya. Katanya sih baterainya ini 8000 mAh. Oke, nanti kita cek juga. Kemudian juga sudah ada sensor anti nabrak 360 derajat, kemudian ada fitur-fitur seperti model Pro lainnya ya. Jadi memang untuk spesifikasi di atas kertasnya luar biasa dengan harga 3 jutaan. Kalau memang benar seperti itu, mungkin SJRC kalah. DJI mungkin akan ketar-ketir ya dengan ini. Oke, jadi drone apakah ini? Mari kita unboxing bersama-sama ya. Oke, langsung saja kita unboxing. Dan ini masih segel. Saya juga baru buka ini ya, jadi belum tahu bagaimana modelnya dan lain sebagainya. Kita buka langsung. Ya, kita buka perlahan. Jangan sampai ada yang robek, teman-teman. Ya. Ya, saya berdiri saja ya, biar gampang. Oke. Ini kita harus pelan-pelan bukanya, guys. Karena ini merupakan drone spesial. Drone harga 3 jutaan tapi bisa ngalahin drone 10 jutaan spesifikasinya. Oke, drone apakah ini teman-teman? Ya. Dan jeng 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 jeng, ini dia drone apakah ini? Kita letakkan dulu. Wow. Ini dia drone-nya. Drone ini adalah drone AE86 Pro Max ya. Jadi drone ini sebenarnya saya lihat di YouTube ya, dari YouTube, kemudian penasaran dengan spesifikasinya. Apa benar ya bisa terbang sampai 18 km, kemudian terbangnya sampai dengan 46 menit dengan harga 3 jutaan ya. Oke, kita lihat. Ya, jadi seperti ini tampilannya. Dan remote-nya jadi keren ya, sudah seperti SJRC modelnya, kemudian ada sensor anti nabraknya bagian atasnya. Wow, harga 3 jutaan, apakah benar? Oke, mari kita unboxing guys. Kita unboxing dan pertama kita buka dulu, di sini sudah ada tasnya guys. Drone Fly ya. Ini kita letakkan dulu di bawah. Jadi sudah ada Drone Fly. Tasnya seperti ini, modelnya cukup keren. Dengan harga 3 jutaan, cukup keren tasnya ya. Mantap. Oke, sekarang langsung saja kita unboxing ataupun buka tasnya. Wow, bagaimanakah modelnya? Ya, kita buka. Jreng, 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 jreng. Ya, ini dia. Kita lihat dulu dari buku panduannya ya. Oke, jadi ini untuk aplikasinya. Aplikasinya namanya XL Fly, nanti akan kita download juga ya. XL Fly, kemudian ini ada bahasa Inggrisnya. Oke, ada bahasa Inggrisnya juga. Untuk pengaturan-pengaturannya. Ya, buku panduannya ada bahasa Inggrisnya. Oke, ini ada apanya ini? Talinya. Kemudian ini kita buka ini dulu ya. Oke, jadi ini sudah menggunakan sistem kabel. Jadi ini kita mendapatkan 3 buah jenis kabel. Micro USB, tipe C, dan iPhone. Ini kita dapatkan juga propeller cadangan dan kabelnya. Kabelnya ini sudah tipe C ya. Sudah tipe C, dapat obeng juga. Jadi sudah bukan micro USB lagi. Sensor anti nabraknya bisa dilepas pasang ternyata. Jadi
lebih simpel ya. Jadi apabila kita terbang di atas ataupun terbang tinggi, pastinya ini tidak bermanfaat. Sensor anti nabrak tidak bermanfaat karena tidak ada obstacle. Kecuali kita terbang rendah, ada pohon, tembok, dan lain sebagainya, ini penting. Remote controlnya kita cek, jadi hampir sama ya, hampir sama seperti SJRC. Ya, jadi hampir sama, koneksinya di sini kabelnya. Kemudian ini sudah tipe C dan ini sudah ada joysticknya. Kemudian ada 2 triggernya. Di belakangnya tidak disebutkan baterainya berapa mAh ya. Kita coba nyalakan. Ya. Jadi modelnya seperti ini. Sekilas kita coba bandingkan dengan SJRC F22. Jadi untuk pegangannya mungkin hampir sama, akan tapi lebih enak SJRC F22. Di sini ada karetnya. Jadi di AE86 Pro Max ini tidak ada ininya, karetnya. Kita bandingkan sebentar. Ya, jadi seperti ini untuk perbandingan LCD-nya antara SJRC F22 dengan AE86 Pro Max ya. Dan tidak ada suaranya di AE86 Pro Max. Dan yang terakhir, ini dia. Kita akan cek drone-nya. Ya, agak keras guys. Oke, wow. Lumayan besar ya, lumayan besar drone-nya. Sekarang kita bandingkan dengan SJRC F22 sekilas. Sekilas kita bandingkan dulu dengan SJRC F22. Jadi besarnya saya bilang hampir sama, tapi besaran sedikit AE86 Pro Max ini. Sedikit ya, ujungnya saja. Ujungnya saja. Oke, jadi mantap. Sekarang kita coba unfold dulu. Ya, kita unfold drone-nya. Oke. Ya, jadi sudah unfold dan besar banget ya pada saat sudah kita unfold. Kemudian ini kita gimbalnya kita lepas. Apakah benar 3 aksis gimbal ya? Kita coba cek aksisnya. Wow. Jadi 1 ya, 1 aksis, 2 aksis, 3 aksis. Ya. Dan ininya ya sudah ada ya. Sedangkan di SJRC F22 ininya tidak ada. Yowing-nya ini. Jadi di AE86 Pro Max ini sudah 3 aksis gimbal. Wow. Harga 3 jutaan sudah 3 aksis gimbal. Ya. Jadi 1 sudah benar ya. 1 spesifikasi sudah benar, yaitu 3 aksis gimbal. Mantap. Kemudian bisa akan lihat sendiri di sampingnya ini seperti sensor anti nabrak, seperti ya. Tapi nggak tahu apa, cuman lampu atau sensornya, karena sensornya kita pasang di atasnya ini. Kita lepas dulu ini, bagian atasnya ya. Ya, kita lepas dulu plastiknya. Ya, oke. Kemudian di bagian bawahnya bisa kita lihat, untuk bawahnya ada seperti lampu juga, kemudian ada optical flow-nya. Di sini ada lampu juga. Wow, banyak sekali lampunya ya. Ada 4. Ini apakah lampu ataukah sensor lain? Saya juga belum tahu. Oke, di sini ada 4K. Ada karetnya di bagian sini. Ya, ini lampu LED sepertinya. Jadi lampunya juga ada depan dan bawah. Jadi aman untuk terbang ya. Terbang malam. Oke, jadi sudah 3 aksis gimbal. Sekarang kita coba cek baterainya apakah benar 8000 mAh seperti yang disampaikan. Kita coba cek. Apakah benar 8000 mAh? Ya. Dan ini bisa akan lihat. Ya, jadi 11,4 volt 8000 mAh. Tapi apa yakin sebesar ini 8000 mAh? Ya, sekarang kita bandingkan dengan baterai SJRC F22, di mana baterai SJRC F22 ini hanya 3500 mAh. Ini 8000 mAh. Apa iya ini 8000 mAh? Nah, jadi bisa agan-agan lihat dan nilai sendiri. Jadi apa benar 8000 mAh atau memang saya nggak tahu sistemnya sekarang baru ya. Bisa dimapatkan baterainya, jadi saya juga kurang paham. Kalau dari segi besarnya sih sama saja, bahkan mungkin sedikit lebih besar baterainya SJRC F22. Oke, nanti akan kita coba saja terbangkan ya, apakah benar bisa terbang sampai 46 menit. Baik, sekarang kita akan coba menyalakan drone AE86 Pro Max ini. Tapi sebelumnya kita coba pasang dulu ya untuk sensor anti nabraknya. Jadi kita pasang, buka saja dulu seperti ini. Kita coba buka ya. Ya, oke, buka dari samping. Oke, sip. Setelah itu baru kita pasang
sesuaikan dengan konektornya. Jadi dari samping juga ya. Ya. Oke, masukkan. Apakah sudah pas seperti ini? Ya, sudah ya. Sudah pas, kita letakkan dulu. Kemudian karena ini konektor HP saya pakai Type-C, jadi kita gunakan yang Type-C dan jangan sampai keliru. Di sini ada logonya, jadi yang terkoneksi ke remote di sini ada logonya ya. Ya, jadi ini koneksikan ke remote control-nya. Ya, jadi kita masukkan ke remote control. Oke, setelah itu baru kita pasang HP-nya seperti ini. Oke, pertama kita nyalakan dulu drone-nya. Jadi 2 kali tahan seperti DJI. 1, 2, tekan tahan. Baik, mantap. Wow, jadi suaranya seperti itu. Kita tunggu. Apakah gimbalnya akan bergerak-gerak seperti DJI? Wow, keren. 3 akses gimbal. Ya, jadi self calibration-nya sudah seperti DJI ya. Kita turunkan sedikit kameranya. Mantap. Kemudian baru kita koneksikan remote-nya. Kita nyalakan. Dan tidak ada suara pada saat menyala ya. Jadi sangat disayangkan, tidak ada suaranya. Hanya pada saat dimatikan saja ada suaranya. Kita tunggu sampai ini mungkin baterainya sampai terkoneksi. Tandanya ini baterainya dia muncul, baterai drone-nya. Ini artinya belum terkoneksi, kita tunggu saja. Oke, ya. Jadi ada suaranya bip-bip seperti itu. Artinya sudah terkoneksi ya. Dan ini sudah ada, baterai drone-nya sudah terkoneksi. Kita coba cek gimbalnya. Turunkan. Wow, bisa naik guys. Bisa naik. Ya, bisa sampai naik seperti ini. Kita coba turunkan. Halus ya, halus. Oke, kita coba angkat. Biar agan-agan melihat dengan jelas. Oke, mantap, turun. Apakah bisa full turun sampai ke bawah? Kita lihat. Karena SJRC tidak bisa ya, turun sampai full ke bawah. Ya, ternyata tidak bisa. Tidak bisa full sampai ke bawah. Jadi maksimal sudah mentok sama seperti SJRC ya. Jadi sudah mentok, tidak bisa full sampai 90 derajat ke bawah. Oke, kita naikkan lagi. Ya, jadi halus ya. Naik turunnya juga halus. Sayangnya ada bunyi seperti ini. Seperti bunyi sen. Kenapa dibuat bunyi seperti itu ya? Oke, kita cek sekarang gimbalnya. 3 akses gimbal. 1, 2, dan 3. Wow, mantap ya. Drone harga 3 jutaan sudah mulai menggunakan 3 akses gimbal. Oke, jadi mantap. Oke, sekarang kita koneksikan ya. Koneksikan. Ya, dan ada getar di HP. Kita klik OK, dan ini kita pilih yang XL Fly ya. Kita klik pilih yang XL Fly, sudah saya install. Kita tunggu. Connecting aircraft, kemudian kita klik control. Kita arahkan, kita klik yang saat aplikasi digunakan, pilih. Saat aplikasi digunakan, izinkan, jadi izinkan semuanya. Oke. Ya. Wow. Ada bahasa Cinanya, guys. Kita coba cek fitur-fiturnya. Di sini ada foto, video, time lapse. Ya, jadi hampir sama seperti SJRC. Kita coba cek fiturnya. Di sini ada, wow, masih ada sebagian bahasa Cina ya ternyata ya. Jadi di sini mungkin follow me, kemudian ada fly around ataupun circle mode, tap fly, gesture. Jadi one click away ataupun far fly ya. Far fly, kemudian rise into sky, kayak seperti sky fly, kemudian spiral fly. SRT-RC juga ada, sama, hampir sama seperti di SJRC F11S. Ulangi, F22 ya. Jadi di sini ada obstacle avoidance-nya juga warning. Oke, jadi ada warning-nya. Kita slide. Ya, jadi bisa dimatikan. Tapi kalau misalkan kita tidak gunakan sensor anti nabraknya, lebih baik kita lepas saja, biar baterainya lebih awet ya. Jadi lebih bagus ini ya. Jadi apabila kita mau nyalakan, dia otomatis sudah menyala.
Kemudian ada Find My Drone juga, jadi cukup lengkap. Oke, kita coba arahkan sedikit ke bawah. Sayang ada suaranya, tapi nggak apa-apa ya. Oke, sekarang kita coba zoom. Ya, zoomnya. Oke, kita klik zoomnya. Ini katanya sampai 50 kali zoom. Wow. Ya, kita zoom terus. Ya, sepertinya sudah mentok. Sudah mentok. Kita unzoom lagi. Sudah, jadi zoom 50 kali. Keren ya, mantap ya. Kemudian di sini juga bisa kita atur untuk kecerahan. Iya. Jadi kecerahannya lumayan, misalkan kurang cerah bisa kita atur. Kemudian di sini ada record untuk mikrofon kita ya. Jadi misalkan kita lupa bawa mikrofon eksternal, kita tinggal klik di sini, sudah otomatis bisa ngerekord suara kita. Mantap, ini apakah? Oke, jadi ini untuk foto dan video yang sudah kita... Oke, ada bahasa Cinanya. Kemudian kita coba cek di pojok kanan atas. Di sini ada flight distance. Flight distance-nya kita matikan dulu. Flight distance sampai dengan 20.000 meter. Wow! Ini kita coba. Kenapa tidak bisa di slide? Oke. Ya, jadi maksimal 20 km. Keren. Nah, yang pertanyaannya benarkah segitu ataukah hanya gimmick atau jaraknya itu hanya fake ya? Nanti akan kita buatkan khusus jaraknya untuk drone AE86 Pro Max ini. Jadi meragukan juga ya, tapi entah siapa tahu beneran. Kita juga nggak tahu ya. Oke, flight height jadi maksimal kita slide. Kenapa agak lama? Baik, jadi ketinggian maksimal bisa 500 guys, 500 meter dan ini harus kita gunakan di daerah-daerah pegunungan ya. Jadi kalau di dalam kota kita gunakan maksimal 120 meter saja. Ya, 120 meter. Bawahnya di sini ada round radius, bisa kita atur ya radiusnya. Di sini ada kalibrasi kompasnya. Kemudian di sini ada ada pengaturan no fly zone-nya. Kemudian di bagian bawahnya di sini ya. Jadi wow, ternyata 4K-nya hanya 15 fps guys. Hanya 15 fps dan untuk di 2,7K-nya 25 fps. Jadi sama seperti drone SGRC F7 atau F7S. Nah, jadi apakah hasil videonya ini cembung juga saya juga belum tahu ya. Oke, jadi sangat disayangkan, tapi katanya 8K. Katanya 8K, kenapa di sini hanya 4K? Mungkin resolusi fotonya, nggak tahu juga ya. Karena memang rata-rata untuk drone-drone sekarang ini dibilang 4K, tapi 4K-nya itu resolusi fotonya, bukan videonya. Kemudian di bagian bawahnya, di sini ada untuk format SD card-nya dan lain sebagainya. Jadi map-nya juga sudah on, dan pastinya drone ini bisa kita gunakan live streaming, karena sudah menggunakan sistem kabel ya. Sekarang kita akan coba sebentar ya, terbang indoor, outdoor, dan melihat hasil videonya. Jadi bagaimanakah kualitas hasil video dari drone AE86 Pro Max ini. Oke baik, sekarang kita akan coba menerbangkan drone AE86 Pro Max ini di indoor ya, mode indoor dulu. Di sini masih mode GPS, kita matikan dulu dengan cara menekan tahan tombol ini. Sampai... ya. Oke, saya tidak paham. Oke, jadi sudah mode indoor. Kita coba langsung record ya. Dan ini masih di resolusi 4K 15 fps. Kita coba dulu ya, 4K 15 fps-nya. Start motor. Oke. Coba kita arahkan. Ya. Baik. Kita coba arahkan ke depan. Kita coba sensor optical flow-nya. Jadi bisa agan-agan lihat sendiri kestabilan sensor optical flow-nya pada saat tanpa menggunakan mode GPS. Jadi sensor optical flow ini tergantung dari bawahnya ya. Kalau bawahnya seperti ini, jadi biasanya sih kurang begitu bisa diam, stabil. Kemudian juga kecerahan ya. Oke, jadi bisa agan-agan lihat. Untuk hasil videonya saya lihat lumayan bagus, 15 fps, tapi masih agak terpatah-patah sepertinya ya. Oke,
Jadi FPV masih lancar, tapi masih agak patah-patah. Dia agak maju-maju dikit, kita turunkan. Oke, mantap. Ini di indoornya. Saya coba panning. Nah, jadi pada saat panning baru kelihatan banget ya. Kelihatan banget untuk patah-patahnya karena masih 15 fps. Masih 15 fps, jadi pada saat kita panning seperti ini kelihatan banget patah-patahnya ya. Oke, jadi untuk kestabilan optical flow-nya lumayan ya, lumayan cukup bagus. Oke, jadi sekarang kita akan coba mode GPS-nya, kita turunkan dulu. Apakah dengan ini ya tidak bisa auto landing ya. Jadi untuk landing kita landingkan sendiri. Oke. Kita tahan dan akan otomatis mati ya untuk drone-nya. Baik, sekarang kita akan coba mode GPS ya. Di sini kita coba sudah mode GPS. Oke, langsung saja kita record sambil melihat kualitas hasil videonya di resolusi masih di 4K ya. Masih resolusi mana dia? Masih resolusi 4K 15 fps. Oke, langsung kita start motor. Langsung kita naikkan. Ya, kita coba naikkan. Oke, kita mundurkan biar kelihatan. Mundurkan lagi. Ya. Pelan banget ya mundurnya. Ini pelan banget mundurnya. Sinematik banget. Ini masih menggunakan speed 1. Jadi mundurnya slow banget ya. Kita gunakan coba speednya. Speed 2. Oke, baru terasa ya. Baru terasa mundurnya. Oke. Ya, sekarang kita coba naikkan sedikit. Kita coba naikkan. Kita coba turunkan kameranya. Kita turunkan apakah hasilnya cembung? Ya. Jadi hasil kameranya masih agak cembung. Dan untuk hasil video saya lihat di kualitas 4K-nya. Oke, ini kita gunakan speed 2. Ya. Dia berusaha melawan angin. Oke, jadi bisa kalian lihat pada saat kita gerakkan drone-nya agak terasa banget ya patah-patah videonya. Videonya patah-patah. Sekarang kita akan coba panning-nya. Kita coba panning-nya ke kanan. Ya. Jadi apabila kita pelankan baru dia pelan. Jadi sama seperti di SJRC F22. Kalau misalkan kita mau halus, kita arahkan sedikit ya. Sedikit seperti ini. Ya, jadi halus untuk panningnya. Tapi ya itu karena 15 fps, hasil videonya akan patah-patah ya. Akan patah-patah. Sekarang kita coba matikan videonya. Sekarang kita akan ke 2,7K. Sudah 2,7K. Sekarang kita akan coba langsung. Oke, kita coba langsung di 2,7K. Sekarang kita coba arahkan ke kanan lagi. Oke. Di 2,7K bisa agan-agan lihat sendiri untuk hasil videonya. Jadi lebih smooth ya dibandingkan tadi. Lebih smooth dibandingkan tadi. Sekarang kita coba turunkan kameranya. Jadi lebih smooth dibandingkan dengan pada saat 4K 30 fps ya. Jadi sayangnya tidak bisa full ke bawah untuk kameranya. Jadi sama seperti ini. Ya, jadi tidak bisa full ke bawah sama seperti SJRC. Kita coba arahkan ke arah kiri. Oke. Masih mending ini ya dibandingkan dengan yang 15 fps tadi. Jadi tidak begitu parah untuk lag-nya ya. Untuk lag-nya karena 25 fps. Kita naikkan lagi kameranya. Oke. Ya, jadi kondisi angin kencang banget ya. Oke, jadi bisa kalian lihat untuk hasil video pada saat seperti ini lurus. Jadi pada saat kita turunkan sedikit masih agak cembung ya. Agak cembung. Ya, masih fish eye sedikit ya, tapi sedikit. Oke, sekarang kita akan coba sebentar untuk sensor anti nabraknya ya. Oke, si sensor anti nabrak kita coba aktifkan sensor anti nabraknya. Dan sekarang kita akan coba majukan ke arah pohon. Ke arah pohon di depan. Oke. Kita arahkan maju sedikit.
Kita turunkan. Wow, anginnya kenceng banget. Ya, dan ini sudah ngedetek ya. Sudah ngedetek dia. Oke, kita arahkan lagi. Coba turun. Kita coba. Wow. Sudah ngedetek arah samping ya. Di samping ini ada pohon. Kita coba arahkan ke arah pohon. Ya. Kita arahkan coba ke arah pohon. Kita turunkan. Kita majukan. Ya, jadi tidak bisa lagi ya. Tidak bisa maju lagi. Ini padahal saya sudah arahkan maju. Ya. Dan sudah tidak maju, tidak bisa maju lagi. Kita arahkan perlahan drone-nya. Oke. Ya. Kita arahkan sedikit. Oke. Ya. Sudah sampai. Kita arahkan sedikit kameranya. Ya. Ini hasil kamera 2,7K ya. Kita coba turunkan. Oke, mantap. Sip. Baik, jadi seperti itulah unboxing dan review singkat drone AE86 Pro Max ini. Drone harga 3 jutaan yang spesifikasinya tidak masuk akal ya. Jadi next untuk video-video selanjutnya nanti akan saya buktikan juga apakah benar spesifikasi yang disampaikan, termasuk durasi terbangnya dan jaraknya yang bisa sampai 18 km. Jadi demikian video kita kali ini. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Jangan lupa juga subscribe YouTube channel Jatim Toys. Nantikan juga video-video kita selanjutnya, terutama tentang drone AE86 Pro Max ini. Oke, terima kasih.